Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, how are you today? I hope you in good condition. Welcome to English Club. Yeah. Now, I will deliver to you about parts of speech. Do you know parts of speech? I believe that some of you know parts of speech. Okay. Part of speech we can say also word classes. Word classes is kelas kata ya, kelas kata. Untuk apa sih part of speech ini? Part of speech ini adalah untuk memudahkan kita membuat kalimat dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Jadi kita harus mengenal dulu part of speech-nya atau bisa kita bilang word classes. Oke. Apa aja sih part of speech itu? Ya, kita lihat ya. Oke. Ini bisa disingkat juga ya, supaya AA dan Teteh mudah menghafalnya. Ingat-ingat saja, remember Pancaviv. Pancaviv. P-nya itu pronoun, A-nya itu adjective, ya. N-nya itu noun, C-nya itu conjunction, A-nya itu adverb, V-nya verb, I-nya itu interjection, P-nya itu preposition ya. Oke, itu Pancaviv ya. Pronoun, adjective, noun, conjunction, adverb, verb, interjection, and the last is preposition ya. Oke. Apa sih ini semua ya, ke-8 ini? Oke. Ibu bahas dulu dari pertama ya, P, pronoun. Pronoun itu kalau in bahasa Indonesia is kata ganti ya. Pronoun itu kata ganti. And then adjective, apa itu adjective? Adjective itu kata sifat ya, kata sifat. Kemudian noun, apa itu noun? Noun itu kata benda. Oke. Sekarang conjunction. Conjunction itu kata sambung ya, conjunction. And then adverb. Adverb itu kata keterangan. Next, verb. Verb itu kata kerja ya. And interjection bisa dibilang kata seru ya. And the last, preposition itu kata depan ya. Oke. In this meeting ya, ini Ibu bahas sekilas saja tentang part of speech ya. Itu ada 8. Nanti lebih detailnya lagi, insya Allah for the next meeting ya. Oke. Nah, tadi sudah sekilas ya disebutkan apa itu noun ya, apa itu adverb, verb, adjective, preposition, conjunction, pronoun, and interjection ya. Nah, ini sekarang kita bahas contohnya ya. An example, noun itu person, place, thing, or idea ya. Jadi noun itu lebih kata benda, itu bisa orang ya, tempat, benda ya, bisa juga hewan dan lain-lain. Oke, contohnya nih dog, cat, horse, student, apple, Mary, etc. ya. Ini contohnya nih dog. Berarti dog itu masuknya kata benda sama noun, tapi ini ininya kategorinya apa? Hewan. Cat juga sama ya, horse, hewan. Nah, kalau students, nah lebih ke person ya. Pelajar. Apple lebih ke benda.
thing ya. Apple Mary, Mary itu lebih ke person ya. Tapi ini sama-sama semuanya. Kalau di bahasa Inggris namanya kata benda ya, kata benda. Ada hewan ya, di sini contohnya ada orang ya, ada benda ya, buah-buahan ya di sini. Oke. Kemudian yang kedua itu ada adverb. Apa sih adverb? An adverb tells how often, how, when, where. It can describe verb, an adjective, and adverb. Oke. Untuk adverb sendiri ya, secara singkatnya begini, kalau adverb itu kan kata keterangan. Nah, ini kata keterangannya menerangkan apa? Biasanya menerangkan kata kerjanya atau menerangkan kata sifatnya. Ya, kalau ada juga kata keterangannya. Ya, contohnya apa sih? Loudly, always, ya. Never, let, soon. Nah, loudly itu kan keras ya. Misalnya gini, menerangkan kata kerja. Contoh gini, I speak loudly. Nah, di sini I speak loudly. Saya berbicara dengan keras. Nah, loudly di sini kata keterangan menerangkan apa sih? Menerangkan verb. Verbnya apa? Speak ya. Speak, berbicara. Nah, berarti kan berbicaranya bagaimana sih? Oh, loudly, dengan keras gitu ya. Oke. Itu contoh ya, always, selalu, never, never ya, tidak pernah late, terlambat, soon, segera, dan lain-lain ya. Nah, dan teh. Oke, kemudian verb. Ya, ini kata kerja. Verb is word of group of word that describes an action, experience. Nah, verb itu apa sih? Kata kerja. Karena action kan? Nah, action ya. Relays, walk, see, look, sing, sit, listen ya. Itu kan semuanya ini kegiatannya menunjukkan ini action, kerja ya kan? Oke, di sini ada walk ya, berjalan ya gitu ya. Contohnya she walks ya, misalkan fast. Dia berjalan cepat ya. Oke. Atau I sing a song, saya bernyanyi sebuah lagu. Itu kan kata kerja. Bernyanyi, berjalan, sit ya, duduk, ya kan? Itu semuanya kata kerja atau ada menunjukkan di situ ada action ya. Oke. Nah, next kita ke adjective. Oke, adjective itu an adjective describes noun or pronoun. Nah, biasanya kalau adjective itu apa? Kata sifat ya. Kata sifat itu menjelaskan apa sih? Kata benda atau pronoun ya, kata ganti. Nah, contohnya apa sih kata sifat di sini? Contohnya red, merah, tall, tinggi, fat, long, short ya, panjang, pendek. Maksudnya gimana sih kalau kata kerja menjelaskan kata benda atau kata ganti? Nah, misalkan gini. I have long ruler. I have long ruler. Oke, saya mempunyai eh, penggaris yang panjang. Nah, penggaris yang panjang berarti long di sini yang panjang menjelaskan penggaris. Penggaris itu kategorinya kan ke sini nih, ke kata benda ya di situ. Atau gini, kalau misal menjelaskan kata ganti pronoun ya, misalkan gitu. He is tall. Nah, dia tinggi ya. He is tall. Dia tinggi. Siapa yang tinggi ya? Dia laki-laki gitu ya. He ya. Oke. Nah, kemudian kita ke preposition. Apa sih ke preposition itu? Preposition is used before noun, pronoun, or gerund to show place, time, direction is a sentence. Nah, secara garis besar, nah kata preposition itu kan kata depan. Nah, biasanya diletakkannya itu sebelum kata benda ya. Menunjukkan apa sih? Tempat, waktu ya, atau arah ya. Misalkan gini,
pada jam 9. Itu kan menunjukkan waktu ya, tempat misalkan di sekolah kayak gitu. Ya, contohnya at sama ya in artinya di, on di atas biasanya ya, on, about sekitar, to ke ya, for untuk, from dari gitu ya. Misalnya ini kalau ini I'm from Majalengka. Nah, itu kan preposition ya. Majalengkanya kan tempat ya. I'm from Majalengka ya. Atau gini, I put my book on the table. Nah, itu kan berarti kata depan. Menunjukkan apa? Tempat kan? Oh, bukunya disimpan on the table, di atas meja gitu ya. Oke. Next, conjunction. Nah, apa ini conjunction? Nah, kalau di bahasa Indonesia itu ada konjungsi ya. Konjungsi, kata sambung. Nah, conjunction join words or group of word in a sentence. Jadi conjunction ini untuk menggabungkan kata ya, atau beberapa kata ya di dalam sebuah kalimat ya, menyambungkan. Nah, yang and ya, because, yet, therefore, since, or, and then so, until, but ya, dan yang lainnya, lain-lain ya. Menggabungkan, misalkan gini, I and my friend go to school. Nah, and di sini kan menyambungkan saya dan teman saya gitu ya pergi ke sekolah ya. Ini contoh dari conjunction. Kemudian selanjutnya pronoun. Nah, pronoun itu apa sih? Kata ganti. Nah, pronoun replace the name of a person, place, thing, or idea in a sentence. Jadi kata ganti ini kata untuk mengganti apa sih? Mengganti nama orang, tempat, benda dalam kalimat. Yang gini, misalkan mengganti, harusnya namanya contoh ya, Ibu Nia. Nia itu kan perempuan. Nah, untuk mengganti nama Nia biasanya diganti pakai she. Misalkan Dodo. Dodo itu kan laki-laki orang ya. Nah, kita ganti kata gantinya apa sih Dodo itu? He, dia. Kan kalau di bahasa Indonesia dia itu laki-laki perempuan tetap ya dia bilangnya ya. Kalau di bahasa Inggris ada bedanya. Kalau dianya laki-laki, kita bilangnya we say he. Tapi kalau dianya perempuan, we say she, kan gitu. Oke. Ada it. Nah, it itu biasanya digunakan untuk benda ataupun hewan. We, ya. We, kita. Berarti kita itu ada lebih dari dua atau lebih dari dua. Misalkan gini, Niki dan Tita. Nah, atau gini, I and my friend, berarti itu bisa diganti. Saya dan teman saya bisa diganti pakainya we ya, we. Sorry. Kemudian kalau tadi misalkan Niki dan Tita, nah berarti kan kalau diganti Niki dan Titanya menjadi mereka. Nah, bahasa Inggrisnya kita pakai they ya, they. Nah, apa sih bedanya? Ada him, ada her ya, this, that. Nah, ini kan untuk menunjukkan arah ya, ini itu ya, bendanya ada di mana. Nah, him, her nanti pronoun itu kata ganti itu banyak nanti macam-macamnya ya, ada subjek, ada objek, ada possessive pronoun ya. Nanti kita bahas lagi ya di pertemuan selanjutnya. Ini untuk yang sekarang itu. Jadi kata pronoun itu kata ganti, menggantikan apa sih? Menggantikan orang, tempat, benda ya. Misalkan hewan, gitu. Jadi misalkan tadi sebutin namanya, misalkan Dodo. Nah, Dodo itu diganti, berarti dia tadi ya yang udah Ibu katakan, Ibu bahas, gantinya pakai he. Oke, sekarang yang terakhir itu adalah interjection. Interjection itu apa sih? Express strong emotion and are often followed by an exclamation point. Jadi, interjection itu untuk mengungkapkan, mengekspresikan emosi yang kuat ya, perasaan yang kuat, biasanya dibarengi dengan ada tanda serunya. Bravo, aha, hore, ya.
Oh my God. Nah, biasanya ya di situ. Jadi kalau interjection itu biasanya emosi perasaan yang kuat, terus di dalam kalimatnya itu dibarengi dengan tanda seru exclamation points ya. Nah, itulah beberapa atau bagian-bagian ya atau kelas kata ya dalam bahasa Inggris. Itu untuk pengenalan saja dulu ya, untuk dasarnya dulu. Jadi Ibu tidak jelaskan satu persatu secara detail ya, cuman secara garis besarnya saja. Uh, I hope you ya understand ya. Ibu harap AA dan Tete can get my point, can get my explanation ya, walaupun secara garis besar. If you don't understand ya, boleh nanti ya bertanya ya atau send me message ya lewat WA ya, WhatsApp ya. Dan Teteh, oke, thanks for today. Oke, we will meet again ya, we'll meet again ya in the next meeting ya, next explanation. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat AA dan Teteh ya. Keep healthy ya. Don't forget always pray to our God ya. I'm sorry for mistakes ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.